apa? Itu beliau yang suka sedekah. Maksudnya adalah muhsinin itu orang-orang yang berbuat baik. Wa huwa muhsin. Jadi nomor 2, setelah yang pertama hadapkan wajah kita hanya kepada Allah, cari ridhonya Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin. Siapapun dia harus mendawamkan kebaikan, apapun varian kebaikan itu. Hadirin, pagi bangun, sholat tahajud, sholat tarawih semalam sudah, lalu kemudian bangun lagi tahajud, lalu kemudian sahur, lalu kemudian istighfar di waktu sahur, lalu kemudian jamaah sholat berjamaah, lalu kemudian setelah sholat berjamaah jamaah menanti sampai syuruk. Setelah kajian ini tentu saja ini ada pahala sendiri. Lalu jamaah sholat duha, lalu jamaah sholat zuhur, lalu jamaah sholat asar, maghrib berbuka disegerakan berbukanya, isya jamaah kemudian sholat isyanya, lalu kemudian jamaah tarawih lagi. Jangan lupa jamaah baca Qur'annya, sedekahnya. Itu varian amal salih. Wa huwa muhsin. Dia itu beramal salih. Kalau hari ini jamaah yang dirahmati Allah memandang amal salih itu harus semuanya, boleh jadi yang jamaah sedang takutkan itu adalah rasa berat yang akan hadir. Padahal amal salih kita itu sudah ditakar jemaah. Ada yang rajin puasa sunnah kemarin, tapi mungkin dia lemah dalam tahajud atau belum tahajud. Ada yang kuat di sholat tahajud, atau mungkin dia belum bersedekah. Ada yang kuat di support sodakohnya. Mungkin dia belum di majelis ilmunya untuk hadir seperti ini, kecuali baru bisa menghadiri lewat majelis online. Nggak apa-apa. Allah membagi amal, Allah membagi harta sebagaimana Allah membagi amal, dan masing-masing kita punya kecenderungan yang masing-masing. Makanya ayat yang paling masyhur jamaah sudah hafal Al-Baqarah 148, fastabikul khairat. Ayo berlomba dalam kebaikan. Jamaah kira-kira kuat di mana? Kuat dibaca Quran? Silahkan. Pahami bahwa Al-Quran ini akan menjadi jembatan saya masuk surganya Allah dengan kuasa Allah. Jamaah kuat di mana? Sedekah. Karena banyaknya harta yang qadarullah ma syaa fa'al, jamaah bisa untuk berikan tanpa ada sedikit pun rasa memiliki harta tersebut. Maka dengan varian memberi harta tersebut jamaah menolong agama Allah. Wa huwa muhsin. Siapapun yang berbuat baik tidak akan pernah menyesal, karena siapapun yang berbuat baik Allah beri hadiah. Apa hadiahnya? Nih jamaah, yang berikutnya, hadiah dari orang yang menyerahkan berharap wajahnya Allah, lalu dia terus berbuat kebaikan dengan semua varian kebaikan semampu dia. Allah kasih hadiah buat dia. Apa hadiahnya? Faqadistamsaka, maka sungguh benar-benar dia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, kepada tali agama Allah yang sangat kuat. Jadi dia benar-benar pegang tali agama Allah yang sangat kuat. Kalau jamaah melihat orang bersandar kepada sesuatu yang lemah, sandarannya hanya akan membuatnya celaka. Ini lemah contohnya. Misalnya mimbar ini lemah. Saya nyandar begini jemaah. Kalau ini mimbar lemah, maka potensi bahayanya ada di saya. Begitu nyandar gini, ambruk. Siapa yang bersandar pada makhluk, dia lagi bersandar pada sesuatu yang paling lemah. Makanya kalimatnya faqadistamsaka bil urwatil wusqa. Kalau dia berharap wajahnya Allah, dia terus berbuat kebaikan, maka sungguh dia sudah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Tidak sedikit pun ada yang bisa menggoyahkan. Makanya lihat nggak? Jarang kan kita dapati orang-orang yang hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, dia terus berbuat kebaikan. Lah kok mati, mohon maaf, bunuh diri rata-rata jarang. Kenapa? Faqadistamsaka bil urwatil wusqa, karena dia sudah pegang sama tali yang paling kuat. Siapa yang kadang-kala jatuh kepada bab, mohon maaf, bunuh diri tadi? Kadang-kadang orang yang jelas-jelas kita tahu hatinya kosong, hatinya hampa, nggak ada Allah di dalam hatinya. Nggak ada Allah dalam hatinya jemaah. Dia melakukan sesuatu karena manusia, bukan karena Allah Azza wa Jal. Dipuji dia senang, dicaci dia semakin tumbang, dibuli bunuh diri akhirnya. Itu semua salah satunya karena tadi
di hatinya nggak ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersandar pada yang paling lemah, sehingga begitu tempat dia bersandar lemah, dia jatuh dan itu membahayakan dirinya. Karena yang hadirin, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, makna di sini juga kata para ulama, siapa yang fokusnya ke Allah, hatinya dihiasi untuk cinta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya terus dihiasi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dihabiskan untuk terus beramal salih, sungguh dia sudah benar-benar berpegang kepada tali yang paling kuat. Wa ilallahi akibatul umur. Setelah yang ketiga, yang pertama dia berharap wajahnya Allah, yang kedua dia terus berbuat baik, yang ketiga dia seperti orang yang terus berpegang kepada tali yang paling kuat, yang keempat ini jamaah, sebelum kita buka sesi tanya jawab setelah ini sudah jam 5:30, wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Kita mau kembaliin urusan kepada siapa kira-kira? Manusia mungkin bisa menyelesaikan, tapi kadang ada timbal baliknya. Wani piro, manusia kadang ada timbal baliknya. Saya selesaiin urusanmu tapi wani piro ya, berani berapa? Iya saya selesaikan tapi ada timbal baliknya nanti. Kalau nggak sekarang, timbal baliknya nanti. Mas, dulu kan pernah saya tolong toh jenengan. Iya masih ingat kok. Ya udahlah sekarang gantian tolong saya balik. Kan dulu setahun lalu saya nolong Anda. Itu kadang manusia, dia berbuat baik karena dia ingin dibaikin sama orang tersebut. Apalagi kalau Anda punya posisi, Anda sebagai orang pejabat misalkan, Anda sebagai orang yang kaya raya misalkan, akan sangat mungkin orang datang bukan betul-betul tulus ingin kenal sama Anda, tapi datang karena jabatan yang Anda punya, datang karena harta yang Anda sedang miliki. Orang datang merapat jemaah, karena itu dia merapat. Boleh jadi ada kakak yang jauh, kakak tingkat tempat di mana kami bersekolah. Orang tua beliau seorang pejabat yang cukup punya jabatan, punya jawatan. Satu ketika kami berkunjung ke rumah beliau dan orang tuanya waktu itu masih menjabat. Rame jemaah, orang datang ke rumahnya bawa parsel, bawa bingkisan, macam-macam. Karena waktu itu juga pas kami liburan, di waktu-waktu banyak orang untuk datang mengunjungi, Syawal. Beberapa tahun beliau udah gak jabat lagi. Kami sampai ke rumahnya setelah beliau tidak menjabat dan suasana yang berbeda dari yang sebelumnya yang kami dapat. Kalau beberapa tahun sebelumnya banyak orang berkunjung ke rumahnya, kali ini rumahnya sepi dari kunjungan orang-orang seperti tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada yang berkunjung. Lalu beliau pun bilang, ya seperti inilah anakku. Saat bapak menjabat banyak orang merapat, saat bapak sudah tidak menjabat banyak orang menjauh. Seperti inilah hidup. Artinya hadirin, orang datang kepada kita, apalagi Anda yang semuanya punya jabatan masing-masing, punya kekayaan dengan pertolongan Allah. Kadang orang datang merapat tidak betul-betul tulus. Dia ada kepentingan yang dia ingin dapatkan dari kita. Makanya gimana caranya kita supaya kita memfilter orang-orang yang seperti itu kalau mereka datang kepada kita. Ingat kalimatnya, wa ilallahi akibatul umur. Coba semua urusan dikembalikan aja kepada Allah. Kalimatnya gimana? Ya Allah, bimbing hambamu ini untuk dibersamai oleh orang-orang yang jujur dan amanah. Tapi saya kok dikhianati habis doa kayak gitu. Boleh jadi pengkhianatan yang hadir itu karena Allah sayang kepada kita, mengabulkan doa yang sebelumnya kita pinta. Kan kita minta apa sebelumnya? Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang zalim, bersamai kami dengan orang-orang terbaik. Itu yang kita pinta. Maka ketika Allah kabulkan doa-doa kita, salah satunya para pengkhianat ditampakkan, dimunculkan, orang-orang yang gak amanah, gak jujur ditampakkan, dimunculkan. Itu cara Allah. Allah lagi mau ngabulin doa yang kemarin kita pinta.
kita minta dibersamai sama orang-orang yang baik, ya Allah kasih, ini yang terbaik ya, akan membersamai kamu. Ini yang culas, yang curang, yang zalim, yang tidak amanah, yang menciderai dan mengkhianati apa yang kamu percayakan padanya, akan aku singkirkan ya. Kamu bersabar, lihat bagaimana aku membuat episode hidupmu semakin indah. Berdoalah kayak gitu jemaah. Makanya kalimatnya ayat ini penutup buat kita kan, wa ilallahi turja wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah sajalah kesudahan dari semua urusan. Urusan kita itu sebenarnya di awal, tengah dan akhir sudah harus melibatkan Allah hadirin. Kalau mau benar urusan kita, awal, tengah, akhir semuanya libatkan Allah. Dari awal tuh udah mentokin kepada Allah. Ya Allah, hamba ada urusan. Ya Allah, hamba ada mau beli sesuatu. Ya Allah, hamba ada ingin memilih sesuatu. Ya Allah, hamba ingin memasukkan anak hamba sekolah. Ya Allah, cucu hamba sedang mau lahiran. Maksudnya anak hamba mau melahirkan cucu hamba yang kesekian, mudahkan lahirannya. Udah dipentokin ke Allah dulu. Wa ilallahi akibatul umur. Dan catat baik-baik jamaah, tulis di kolom komentar nyata-nyata, di caps lock besar-besar, siapa yang semua urusan dalam hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Allah dan dia berikhtiar semampunya, maka Allah sekalipun tidak akan pernah mengecewakannya, kecuali Allah akan memberi yang terbaik dalam setiap perjalanan hidupnya. Tahu kenapa Allah beri yang terbaik? Jawabannya karena dia selalu melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo jemaah, gak nunggu lama, kita tinggal hanya perlu 4 tadi. Wa may yuslim wajhahu ilallah, hadapkan wajah kita fokusnya hanya untuk Allah. Ibu melayani suami karena Allah. Bapak mencari nafkah untuk istri dan anak-anak serta keluarga karena Allah. Kita berbakti pada orang tua kita karena ridho Allah. Kita mendidik anak-anak kita karena cari ridhonya Allah. Dan ingat jemaah, saat jemaah tidak punya waktu mendidik anak-anak jemaah, saat kita tidak punya waktu mendidik anak-anak kita, ingat selalu di luaran sana ada banyak sesuatu yang akan merusak anak-anak kita. Cucu, saat kita nggak punya waktu luang untuk mendidik cucu kita, di luaran sana akan ada banyak sesuatu yang merusak cucu kita. Spill dikit-dikit, dididik, diberikan ilmu, digandeng tangannya hadir ke majelis ilmu, di rumah tonton yang baik-baik agar mereka mendengar yang baik-baik, ucap yang baik-baik agar mereka meneladani kakek neneknya yang mengucap yang baik-baik. Selalu begitu. Wajhahu ilallah, hadapkan wajah kepada Allah. Yang kedua, wa huwa muhsin, lakukan muhsin, segala bentuk kebaikan yang bisa dilakukan. Jadilah orang yang baik. Kebaikan terkecil sampai kebaikan yang semampu yang bisa kita lakukan, jadilah orang-orang yang berbuat baik. Yang ketiga, tali Allah yang sangat kuat kita genggam kalau kita mengamalkan yang pertama dan yang kedua. Terus yang keempat, wa ilallahi akibatul umur. Semua kesudahan dari urusan-urusan kita itu harus dikembalikan kepada Allah. Serahkan jamaah, maka akan ringan hidup ini. Tono dan Jono mengangkat 2 koper yang berbeda. Tono kopernya 100 kilo, Jono kopernya 10 kilo. Tono 100, Jono 10 kilo. Saya ulangin, Tono 100 kilo, Jono 10 kilo. Pertanyaan saya, kalau dia dari bawah mau naik ke atas, siapa yang berat, si Tono atau si Jono? Tono yang punya koper 100 kg. Tapi ternyata begitu mau naik, si Jono manggil porter. Si Tono, mohon maaf, si Tono ini yang 100 kilo manggil porter. Porter, tolong angkatin ya koper saya. Jono walaupun 10 kilo ngangkat sendiri ke atas. Kira-kira ringanan Tono atau ringan Jono?
Ya tono jamaah. Ya enggak? Kenapa? Karena tono menyerahkan kopernya yang 100 kg kepada porter. Hidup tuh begitu hadirin. Kenapa beban kita terasa berat? Karena kita memikul beban hidup kita sendiri. Lah siapa sih yang suruh mikul? Gak ada. Allah suruh kita tuh ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah gak suruh kita untuk memikirkan sesuatu yang sangat tidak bisa kita jangkau. Yang terjangkau kita pikirkan jelas, afala ta'qilun, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi yang di luar jangkauan kita, Allah enggak nyuruh kita memikulnya. Nerbitin matahari, emang jamaah tahu jamaah tahu tempat nerbitin matahari tombolnya di mana? Matahari tolong ini terbit ya, tak pencet dulu tombolnya, saklarnya di sini toh, ceklek. Matahari terbit nggak ada yang tahu jemaah. Maka yang berat-berat bukan kita yang disuruh memikulnya, kita itu untuk berusaha semampu yang kita bisa. Allah kalau diserahkan koper kita kepada manusia aja urusan kita jadi gampang, urusan hidup kita kalau diserahkan Allah pun hidup kita pun akan terasa ringan. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan tadabbur sedikit 4 hal dari surah Luqman ayat 22 ini menambah keimanan kita. Wa ilallahi akibatul umur. Ayo jamaah terus kembalikan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dirahmati Allah, sudah 5:30 lebih. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau sama-sama kita belajar bersama, waktu dan tempat untuk diskusi diperkenankan, dipersilakan. Fadhal hadirin.